Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita menyimak dari untaian lagu Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kita dapat menemukan ada 6 kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah lucu, kisah unik yang bisa dijadikan sebagai teladan bagi kita dalam membina kehidupan rumah tangga. Yang pertama, kisah Nabi Muhammad dan Aisyah yang romantis dengan nama panggilan dan indah. Nabi Muhammad SAW selalu memanggil istri-istrinya dengan panggilan yang indah. Bahkan Siti Aisyah mendapatkan panggilan sayang, ya Humairah. Artinya, wahai si merah jambu. Sebutan ini disematkan karena Siti Aisyah memiliki pipi yang kemerah-merahan. Rasul ikut menemani Siti Aisyah saat bermain. Aisyah, masa beliau saat dinikahi oleh Rasulullah 3 tahun setelah resepsi pernikahan yang sederhana, teman-teman Siti Aisyah selalu datang ke rumah untuk mengajaknya bermain. Suatu hari Siti Aisyah bermain bersama teman perempuannya di rumah. Ketika Rasul memasuki rumah, teman-temannya hendak pergi meninggalkan rumah. Tapi apa yang terjadi? Rasul kembali memanggil teman-teman Aisyah untuk tetap bermain. Bahkan beberapa waktu Rasul ikut serta menemani istrinya bermain. Betapa romantisnya beliau yang paham atas situasi dan kondisi istrinya. Yang ketiga, romantisnya Siti Aisyah saat berusaha menjaga kehormatan di depan kawan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Siti Aisyah dan Nabi Muhammad sedang bersengkrama di dalam rumah. Saat itu Siti Aisyah sedang tidak mengenakan cadar. Tiba-tiba datang seorang pria buta yang langsung masuk ke dalam rumah Rasul. Maka Siti Aisyah langsung bergegas masuk ke bagian dalam rumah lainnya. Kata Rasul, wahai Aisyah, bukankah lelaki itu buta? Mengapa engkau mengundurkan diri? Bukankah lelaki itu tidak bisa melihatmu? Tanya Rasul. Kemudian Siti Aisyah menjawab, wahai utusan Allah, memang benar lelaki itu tidak dapat melihat, tetapi aku masih bisa melihatnya. Oleh sebab itu, aku memutuskan untuk undur diri. Demikian kisah yang ketiga yang sungguh romantis. Kisah yang keempat, bagaimana Nabi dan Siti Aisyah bermain lari-lari. Rasul pernah mengajak Aisyah untuk lomba lari bersama. Ini adalah lomba lari kedua setelah sebelumnya dimenangkan oleh Siti Aisyah. Namun kali ini yang menjadi pemenangnya itu adalah Rasulullah. Sehingga Siti Aisyah kelihatan sangat kesal dan cemberut. Dengan sigap Rasulullah kemudian meledekkan mesra dan memberikan senyuman. Dikenangnya bahwa dulu Aisyah yang menang, tetapi kali ini Rasulullah yang menang. Maka Rasul spontan mengucapkan impas, mencek bahasa orang mah, draw, lunas kepada istrinya. Dan kata-kata Rasul tersebut kontan mengobati kecemberutan, menyelesaikan kecemberutan Siti Aisyah. Di sini kita dapat melihat bagaimana Rasulullah memahami betul sensitivitas sang istri dan bagaimana solusi untuk menghadapi istrinya yang masih belia. Yang kelima, kisah Nabi ketika bertengkar. Pada suatu ketika
Siti Aisyah pernah mengalami perasaan cemburu kepada Rasul. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dikisahkan bahwa ketika Rasulullah dengan Siti Aisyah ada pertengkaran kecil, sehingga Siti Aisyah sampai mengeluarkan bahasa dengan nada yang cukup tinggi. Dan pada saat yang bersamaan, Abu Bakar As-Siddiq yang notabene adalah ayah dari Siti Aisyah masuk ke dalam rumah dan mendengar, melihat putrinya berbicara seperti itu pada Rasul. Kontan Abu Bakar marah dan hendak memukul Siti Aisyah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW kemudian menenangkan Abu Bakar yang merupakan juga sahabat beliau dan sekaligus mencoba melindungi istrinya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seorang suami itu harus menjadi pelindung bagi istrinya. Istrinya jangan dibiarkan keluar rumah, naik kendaraan kemana tanpa bimbingan suaminya, tanpa diantar oleh suaminya. Dan dalam waktu yang sama juga seorang suami tidak kaku mengkungkung istrinya dalam memproteksi, membatasi untuk mengekspresikan potensi-potensi yang ada di dalam diri istrinya. Yang terakhir dari lagu tersebut, dari kisah Siti Aisyah yang kemudian didendangkan ke dalam lagu, kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mendengar Siti Aisyah berbicara buruk mengenai orang lain, Rasulullah kemudian menegur, aku tidak suka mendengar cerita tentang seseorang dan aku diceritakan begini dan begitu. Nabi tidak menyukai jika ada yang mengucapkan kata-kata kotor, jika ada orang yang mengucapkan kata-kata yang menghina Nabi kemudian disampaikan kembali. Inilah kisah unik, kisah romantis Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang tentu bisa menjadi teladan bagi kita dalam membangun kehidupan rumah tangga atau dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.